Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana cuaca di tempat kalian hari ini? Nah, di tempat Buranum hari ini, pagi ini hujan loh. Di tempat kalian bagaimana? Hujan atau tidak? Nah, anak-anak, walaupun cuaca pagi ini hujan, dingin, tapi kita tetap harus semangat belajar. Oke anak-anak, marilah pembelajaran kita hari ini kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Untuk video yang pertama ini, kita akan belajar pembelajaran 4. Silakan anak-anak menyiapkan buku dan alat tulisnya. Sebelum mulai belajar, Burano mengingatkan kembali pembiasaan yang harus kita lakukan. Yang pertama, sholat fardu 5 waktu sehari. Kemudian sholat duha minimal 2 rakaat setiap hari. Mengaji, kemudian murojaah pekan ini targetnya adalah Al-Buruj ayat 1 sampai 22. Yang mau setor sama Buranum boleh loh. Ditunggu, tidak harus langsung 1 sampai 22, boleh dicicil ya, 1 sampai 5, 1 sampai 10 silahkan. Dan satu lagi, membantu pekerjaan ayah dan bunda di rumah. Baik anak-anak, sudah dibuka ya pembelajaran 4. Kita mulai. Sama denganmu, setiap hewan juga membutuhkan makan. Pagi hari, sapi Pak Danu tampak kelaparan. Pak Danu menggembala hewan ternaknya ke padang rumput. Amati gambar ini. Sapi Pak Danu memakan rumput. Sapi juga memakan daun-daunan. Tahukah kamu bagaimana cara sapi makan? Nah, ini ya. Anak-anak kalau pernah lihat sapi makan, bagaimana caranya? Ya, sapi makan dengan cara mendekatkan mulutnya atau kepalanya ke makanan. Makanannya berupa rumput atau daun-daunan. Ya, jadi cara makannya seperti ini. Oke, sekarang kita akan membaca teks berikut. Makanan hewan. Hewan merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Hewan membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan hewan bermacam-macam. Jenis makanan hewan dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Nah, jadi makanan hewan itu ada 2 macam. Ada hewan yang memakan tumbuhan, contohnya sapi ini ya, memakan rumput. Rumput ini kan tumbuhan ya. Ada juga hewan yang memakan hewan lain. Misalnya macan atau singa ya. Mereka memakan daging atau hewan lain. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh hewan yang memakan tumbuhan adalah kambing. Ini selain kambing tadi ada sapi, kerbau ya. Contoh hewan yang memakan hewan lain adalah harimau. Contoh yang lain misalnya singa atau serigala.
Adakah hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain? Tentu saja ada, yaitu ayam. Ayam memakan beras. Ayam juga memakan cacing atau serangga. Nah, ada juga hewan yang memakan tumbuhan dan hewan. Jadi keduanya mau dimakan semua. Ya, hewan ini mau memakan tumbuhan, mau makan hewan. Contohnya apa? Ayam. Ayam kan makannya beras ya. Beras ini bagian dari tumbuhan. Tapi ayam juga mau makan cacing atau serangga. Nah, cacing atau serangga ini kan hewan. Jadi ayam ini mau keduanya. Mau memakan yang berasal dari tumbuhan dan mau makan yang berasal dari hewan. Ya. Contoh yang lain misalnya bebek. Bebek juga begitu ya. Nah, bebek makan dedak misalnya atau bekatul. Nah, dedak itu kan berasal dari tumbuhan. Dan bebek juga suka makan cacing. Nah, cacing itu adalah hewan. Oke. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Mengapa hewan membutuhkan makanan? Hewan membutuhkan makanan. Ini jawabannya ya, ditulis untuk kelangsungan hidupnya. Kalau hewan tidak makan, maka lama-lama hewan bisa mati. Ya, sama seperti manusia. Nomor 2. Apa sajakah makanan hewan? Nah, apa tadi Bu Ranum sudah menjelaskan? Makanan hewan adalah tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan dan hewan lain. Nomor 3. Apa jenis makanan sapi dan kerbau? Nah, makanan sapi dan kerbau adalah tumbuhan. Tumbuhan. Nomor 4. Tulislah 3 contoh hewan pemakan hewan lain. Nah, yang seperti ini ya. Pemakan hewan lain. Contohnya harimau, singa, serigala. Apalagi anak-anak boleh menyebutkan yang lain? Ular, beruang, dan lain sebagainya. Nomor 5, tulislah 3 contoh hewan pemakan hewan lain dan tumbuhan. 3 contoh hewan, tadi ini sudah ada ayam, kemudian bebek, yang lainnya lagi burung. Ya, burung bisa memakan biji-bijian dari tumbuhan ya. Tapi burung juga bisa makan ulat. Nah, ulat itu kan hewan ya. Jadi burung juga bisa makan tumbuhan dan hewan. Oke. Sudah ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Pasangkan hewan dan makanannya dengan menarik garis. Nah, ini ada macam-macam makanan dan macam-macam hewan. Kita akan menghubungkan sesuai dengan makanannya masing-masing. Coba ya, ini apa ya? Ini gambar ikan. Ikan ini makanan dari apa? Makanan dari, yuk yang mana? Beruang ya. Ikan adalah makanan dari beruang. Silahkan dihubungkan. Kemudian wortel. Wortel adalah makanan apa? Kelinci. Kemudian buah-buahan. Ini mangga ya contohnya. Ini adalah makanan kelelawar. Lalu ini rumput-rumputan, makanan
sapi. Nah, mudah ya anak-anak ya. Anak-anak sudah paham ya. Oke, kita lanjutkan halaman 25. Pak Danu membeli jagung untuk makanan ayam. Jagung ditimbang dalam karung. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang timbangan. Nah, ini contohnya Pak Danu sedang menimbang biji jagung. Biji jagungnya dimasukkan ke dalam karung. Kemudian menimbangnya memakai timbangan karung seperti ini. Ya. Oke, sekarang perhatikan. Ini adalah macam-macam timbangan. Alat untuk mengukur berat benda. Yang pertama, perhatikan gambar ini. Timbangan ini sering dipakai atau digunakan di pasar-pasar tradisional. Nah, ini biasanya ada yang menyebutkan ini sebagai timbangan meja. Ada juga yang menyebutkan sebagai timbangan kodok. Nah, ini biasanya dipakai di pasar-pasar atau di warung-warung ya, ada yang pakai seperti ini. Anak-anak tentunya sudah pernah lihat ya bentuk-bentuk timbangan seperti ini ya. Nah, sekarang kalau ini timbangan ini banyak digunakan di supermarket. Namanya adalah timbangan digital. Nah, nanti kalau kita naruh barang di sini, nanti akan keluar berat bendanya berapa di layar ini. Biasanya dipakai di supermarket atau di toko buah juga pakai seperti ini. Kemudian timbangan ini banyak digunakan pedagang buah, juga biasanya dipakai oleh ibu di dapur. Misalnya ibu mau membuat roti, nah mengukur berat terigunya berapa, gulanya berapa, bisa memakai timbangan ini. Ini namanya timbangan dapur ya. Kemudian ini timbangan ini banyak digunakan oleh pedagang beras. Selain beras bisa juga untuk mengukur berat jagung atau tepung juga bisa, tapi harus dimasukkan ke dalam kantong atau karung ya. Lalu diletakkan di sini. Ini bentuk timbangannya besar loh anak-anak. Pernah lihat timbangan seperti ini? Nah, biasanya untuk mengukur atau menimbang benda-benda dengan bobot yang besar dan berat. Ya, kalau besar dan berat misalnya karung, nah itu menimbangnya pakai timbangan seperti ini. Baik, anak-anak sudah paham ya dengan bermacam-macam bentuk timbangan. Oke, kita lanjutkan halaman 26. Ternak Pak Danu. Pak Danu beternak ayam, sapi, dan kambing. Pak Danu rajin memberi makan ternaknya. Ayam diberi makan jagung. Sapi dan kambing diberi makan rumput. Semua hewan ternak diberi makan dengan teratur. Bila ada yang tidak mau makan, itu pertanda hewan ternak sedang sakit. Pak Danu lalu memberi obat kepada hewan ternaknya. Nah, ternyata nggak cuma manusia yang sakit ya anak-anak ya. Hewan juga bisa sakit. Nah, kalau kita punya peliharaan hewan kok sakit, maka kita harus memberi obat kepada hewan kita itu supaya lekas sembuh, supaya sehat kembali. Oke, sekarang anak-anak kita menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Hewan apa yang diternak Pak Danu? Nah, jawabannya apa ini? Ayam, sapi, dan
kambing. Silakan anak-anak menulis jawabannya. Ya, jangan cuma didengarkan saja loh anak-anak, tapi ditulis jawabannya di sini, ya. Nomor 2, apa yang selalu diberikan Pak Danu kepada hewan-hewannya? Nah, ini ya, Pak Danu rajin memberi makan. Berarti yang diberikan adalah makanan. Makanan. Nomor 3, apa makanan kambing? Makanan kambing adalah rumput. Tulis ya, rumput. Nomor 4, apa makanan ayam? Nah, anak-anak tahu makanan ayam biasanya apa? Bisa dedak, kemudian biji-bijian, cacing juga bisa ya. Silakan ditulis. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan halaman 28 ya. Kita langsung ke halaman 28. Nah, ini ada lagu judulnya Anak Kambing Saya. Lagu ini berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, nanti Bu Ranom akan kirimkan ke grup WA cara menyanyikan lagu Anak Kambing Saya. Nanti anak-anak bisa mengikuti ya, menyanyi lagu Anak Kambing Saya. Oke anak-anak, materi pembelajaran 4 sampai di sini ya. Setelah ini nanti silakan menyimak video selanjutnya untuk pembelajaran 5. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Ranom akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.